Halo, perkenalkan nama saya Azahra Oktaviani dengan NIM 2313404148. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar sosial Albert Bandura. Nah, langsung saja, bagi Bandura, walaupun prinsip belajar cukup untuk menjelaskan dan meramalkan perubahan tingkah laku, prinsip itu harus memperhatikan dua fenomena penting yang diabaikan atau ditolak oleh paradigma behaviorisme. Kedua, Bandura menyatakan banyak aspek fungsi kepribadian melibatkan interaksi orang satu dengan orang lain. Nah, di sini ada teori belajar sosial atau disebut social learning theory dari Bandura didasarkan pada konsep saling menentukan atau reciprocal determinism. Tanpa penguatan atau beyond reinforcement dan pengaturan diri atau berpikir atau juga self-regulation atau cognition. Di sini juga menjelaskan tentang struktur kepribadian. Yang pertama itu ada sistem self atau self system. Bandura yakin bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkah laku tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan peramalan. Dengan kata lain, self diakui sebagai unsur struktur kepribadian. Dan yang kedua ada regulasi diri. Strategi reaktif dipakai untuk mencapai tujuan. Namun ketika tujuan hampir tercapai, strategi proaktif menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Nah, orang memotivasi dan membimbing tingkah lakunya sendiri melalui strategi proaktif menciptakan ketidakseimbangan agar dapat memobilisasi kemampuan dan usahanya berdasarkan antisipasi apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Di sini ada dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal. Dalam regulasi diri, faktor eksternal ini mempengaruhi regulasi diri dengan dua cara. Pertama, faktor eksternal memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku. Nah, dan yang kedua itu ada faktor internal, berinteraksi dengan faktor internal dalam pengaturan diri sendiri. Dan yang ketiga itu ada efikasi diri. Efikasi diri atau efikasi ekspektasi atau self-effication efficacy expectation adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Nah, efikasi diri berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan. Dan yang keempat di sini ada sumber efikasi diri. Perubahan tingkah laku dalam sistem Bandura kuncinya adalah perubahan ekspektasi efikasi atau efikasi diri. Efikasi diri atau keyakinan kebiasaan diri itu dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan, atau diturunkan melalui salah satu atau kombinasi 4 sumber, yakni pengalaman menguasai sesuatu prestasi atau performance accomplishment, pengalaman vicarious atau vicarious experience, persuasi sosial, dan pembangkitan emosi atau emotional psychological status. Dan yang kelima ada efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku. Menurut Bandura, sumber pengontrol tingkah laku adalah resiprokal antara lingkungan, tingkah laku, dan pribadi. Nah, efikasi diri ini merupakan variabel pribadi yang penting yang kalau digabung dengan tujuan-tujuan spesifik dan pemahaman mengenai prestasi akan menjadi penentu tingkah laku mendatang yang penting. Dan yang keenam ini ada efikasi kolektif atau kolektif efisiensi. Keyakinan masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu disebut efikasi kolektif. Dan selanjutnya di sini ada menjelaskan dinamika pendidikan.
Menurut Bandura, motivasi adalah konstruk kognitif yang mempunyai dua sumber, gambaran hasil pada masa yang akan datang, yang dapat menimbulkan motivasi tingkah laku saat ini dan harapan keberhasilan didasarkan pada pengalaman menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan antara. Nah, perkembangan kepribadian itu melalui satu, belajar melalui observasi, dua, peniruan atau modeling, yang ketiga ada modeling tingkah laku baru, dan yang keempat ada modeling mengubah tingkah laku lama, dan yang kelima ada faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi anak, dan yang keenam ada dampak belajar. Selanjutnya ada aplikasi. Aplikasi bisa dijelaskan dalam psikopatologi, dua, psikoterapi, dan yang ketiga metodologi. Dan selanjutnya ada evaluasi. Teori kognitif sosial, Bandura mengembangkan hipotesis dan riset yang paling banyak jumlahnya dibanding teori kepribadian lainnya. Teori kognitif sosial sering dikelompokkan ke dalam paradigma behavioristik karena hanya membahas aspek kepribadian yang ada di permukaan, tingkah laku yang tampak. Penekanan pada tingkah laku yang dapat diamati, observable, itu berakibat Bandura melupakan atau mengabaikan aspek perbedaan manusia, kekuatan motivasi yang disadari dan tidak disadari. Fungsi kognitif sebagai wakil nilai-nilai kemanusiaan penentu tingkah laku. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa Albert Bandura adalah seorang psikolog yang sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial yang menekankan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar melalui penguatan atau reinforcement. Teori belajar sosial menurut Albert Bandura adalah teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku.